Ini makanya kalau kita lihat ya, reaksinya fans Arsenal hari ini kayak gimana? Ini udah ada nih Bang. Udah ada? Udah ada POV-nya. Mana? Ini. Ke Bali beli patung. Ini mah cuma beruntung. 10 bahasa Inggrisnya 10. Belum konsisten. Bocah mah sukanya makan permen. Emang Liverpoolnya aja cemen. Ke Palembang banyak kapal selam. Lawan cuma West Ham. Kangen lihat pantai. Maju sini gua bantai. Yo, Tangannya bahaya yang terakhir Jelas ya. Apa? Tangannya bahaya. Enggak kan jadi 6. Oh iya. Iya, Bener-bener. dan itu for information itu Prada ya. Oh iya. Kacamatanya. Kacamata Ya. ya. Kurang cocok makanya. Prada yang lagi ngehits dia main asal pakai aja. Dia sekarang semua barangnya ada di sini main asal dia pakai aja. Dia nggak tahu nilainya tuh bisa sampai 2 tahun dia kerja. Main pakai aja, ya kan. Tapi ya nggak tahu laku itu. Abrar setiap bikin konten, lu nggak terlalu happy coach sama hasil itu. Biasa aja. Ya kan gue tahu. Apa sih berusaha enjoy the moment, berusaha Ya, menahan gua diri enjoy. gitu. Gue Ya kenapa biasa aja? Ya lu boleh kok berekspresi, lu pakai hati kan. Gue merasa mainnya nggak sebagus pas lawan West Ham. Oh iya, itu yang lu puji kan, Iya. permainannya lawan SM. Ya. Jadi dapat gol itu is nice lah. Nice, Berpengaruh tapi- nggak gol di menit-menit awal tuh? Ya, pengaruh. Itu lumayan berpengaruh. Semua gol menit awal itu berpengaruh karena lawannya yang kebobolan biasanya akan keluar. Jadi malah lebih punya Banyak uang. chances. Ya, ya. Siapa yang menurut lu kemarin paling oke dari penampilan yang menurut lu nggak bagus? Hampir semua oke. Gue liat Odegaard kemarin bagus tuh. Sampai enggak semua rata-rata oke sampai Kiwior, Trossard, Havertz. Havertz itu cuma kan cetak gol kelima, tapi dia kontribusinya banyak loh. Ya. Bener-bener bagus. Ya hampir semua oke kemarin. Cuman ya lawannya nggak begitu nendang ya Burnley. Ya pasti. Tapi umumin gue line lebih up juga suka- gue liat nama-nama siapa ya? Gue lebih suka Arsenal bukan karena banyak golnya, tapi mereka sekarang punya senjata baru yaitu Asik. set piece. Hmm. Set piece lebih berbahaya dan musim ini lebih sering cetak gol dari set piece. Dan itu ngaruh karena lu nggak punya striker. Dan Arteta pengen striker karena financial fair play. Lu tahu winter break ini nggak ada satu klub yang beli pemain karena semua kena financial fair play. Tapi apakah Arsenal tetap butuh striker? Sangat butuh. Dan Walaupun Summer- udah menang 5 kali ini dengan skor meyakinkan. Summer mereka ya kita lihat tahun depan lah. Tahun lalu belajar dari tahun lalu lah. Tahun ini berapa lini diperbaiki kecuali lini depan. Ya Nketiah tahu sendiri kayak gimana. Dan Kemarin Trossard, Martinelli ya sama Saka ya. Ya. Lo kaget nggak dengan taruh Enggak. di itu? Emang nggak ada si Gabjes kan emang pilihannya lu antara Havertz atau Havertz Trossard. ditaruh situ atau Nketiah atau ya Trossard. Tapi yang punya Belgia kemampuan dia ternyata ya. Terusnya Belgia. Iya, punya kemampuan lebih klinikal, membaca peluang, membaca ruang dan tembakannya cukup akurat ya Trossard menurut gua. Instingnya Tapi dia kan nggak nomor 9 dia. bukan nomor 9. Tapi sebelum golnya Trossard dia dapat 2 peluang besar. Iya. Itu peluang ketiga loh. Makanya Ya. dia kayaknya plong banget abis Iya. gol. Jadi kalau dibilang klinikal enggak juga. Tapi lebih menemukan ruang tuh lebih sering Oh iya, dia kalau menemukan ruang, iya. dibandingkan Havertz gitu ya untuk insting di dalam kotak Ya kalau penaltinya. Havertz emang Iya kan susah pilihan cetak gol. pilihan lu di situ kan sekarang antara Trossard, Havertz atau yang Nketiah. Ya. Jelas Trossard kan walaupun biasanya kan Trossard di posisinya Martinelli kalau Gabriel Jesusnya main. Ya. Cuman kan karena Jesus nggak main ya ternyata Martinelli bisa balik lagi ke performance di mana dia bisa terus menekan back lawan supaya lawan nggak bisa progres ke depan. Itu kan juga salah satu kunci juga dari Arsenal kan gimana nekennya si Martinelli di posisi itu. Cuman kalau gua ngelihat Arsenal sekarang yang waktu itu gue bilang kenapa Arsenal sempat mandek di era winter festive period kemarin kan sama sekali nggak bisa menang, ya gue lebih menyoroti masalah mental karena potensi dari pemain-pemain ini untuk tampil kayak gini kan udah mereka praktekkan di musim lalu. Ya. Sebetulnya mereka bisa lo ngejawab Martinelli tampil bagus, Saka juga tampil bagus, tapi kan sempet mandek tuh semua. Gue bilang ini lebih masalah ke psychological dari mereka. Once mereka bisa mental blocknya itu mereka lawan, mereka terabas, ya ini buktinya. Semua bisa menjawab, Saka bisa keluar lagi permainannya. Odegaard yang biasanya ketika mandek ke depan bingung bola dibalikin lagi ke depan. Sekarang kan dia bisa ngambil keputusan. Bola mau gue kemanain kayak gitu-gitunya tuh udah mulai
works dari semua pemain yang tadinya tampilnya biasa-biasa aja selama Desember. Sorry, sebelum ke Koci, dari tadi tulisannya salah itu ya, masih ngomongin Chelsea bisa tahan imbang City itu dari tadi. Ngobrol aja lu semua lu di control room. Gimana sih Kerja lu? lu yang bener lu, jangan cuma ngasih gua omel-omelan di sini. Job Lu lu- pada juga yang bener Job dong. lu cuman kerja ngurusin running text nggak bisa lu. Mana sih ngobrol-ngobrol mulu kayak begitu. Tapi berarti Burnley-nya emang nggak bisa ngapa-ngapain kan, Coach? Maksud gua gini, Martinelli Burnley bisa paling parah lah Burnley. Burnley itu kan di rank 19 ya. Sheffield sama Burnley paling parah. Mereka itu berusaha, mereka itu terlalu berani. Kalau gue bilang Kompany ini terlalu berani, tidak melihat kualitas pemainnya. Sama kayak Luton. Luton kemarin Kalau main. Luton masih lumayan ngejabani. Iya, ya. tapi tidak sesuai dengan tapi kualitas penonton pemainnya. happy, Coach. Oke, cuman lu akan terdegradasi. That's the point. Kalau lu prioritaskan tidak degradasi, baru ke penonton, that's different. Nah, Burnley gue lihat berapa match dari Burnley main keren, luar biasa. Cuman karena kualitas pemainnya sehingga lu mau ingin bermain dengan sistem kayak Pep, kayak Arteta, sementara pemain lu 2-3 pemain nggak bisa menyanggupi. Jadi terjadilah banyak yang bolong. Iya, Dan lu main- kemarin dimanfaatkan oleh Arsenal. Maka dari itu gue bilang, kalau dibilang gue happy ya gue pasti happy karena Arsenal menang. Tapi kalau gue bilang happy banget ya enggak. Gue lebih happy lawan dari permainan lawan West Ham lebih bagus. Ini karena kemarin Burnley-nya aja bapuk. Jadi salah besar lawan Arsenal pakai terbuka kayak gitu Iya, ya. iya. Dan lo jadinya makin pede nih Arsenal beberapa pertandingan ke depan. Iya, pede dengan permainannya dan pede dengan punya at least punya set piece dan beberapa pemain yang udah lebih merata sekarang. Kalau sampai Arsenal juara, Coach, Ya, lo menarik kata-kata lo tentang Arteta nggak? iya. Hah? Iya. Iya apa? Lo pernah bilang apa Arteta? Ya katrok miskin bukan Kak, ya Arteta katrok terutama dari sisi pembelian pemainnya. Nah kemarin kayak Kiwior di berapa match pertama dia main jelek banget, tapi kemarin bagus. Jadi kalau sampai juara lo akan tarik kata-kata lo ya? Ya, Gitu dong. pelatih itu kan nggak hanya dinilai dari sisi strategi, pemain yang dia turunkan, pergantian pemain, pembelian pemain. Lu kalau lihat contoh paling Barca, Arteta itu kan beli terlalu banyak pemain yang bapuk. Chelsea gue nggak bisa salahin karena bully yang beli banyak pemain sebelum Poche datang, ya kan. Tim-tim yang bagus kayak City, Real Madrid itu kan beli pemainnya efektif banget. Munchen dulu bukan Munchen sekarang, ya kan. Nah ini juga Arteta harus belajar bahwa Tapi taktikal dia udah gak ada masalah. menurut tactical lo? nggak ada masalah. Wih, udah Justru kemajuan. justru pembelian pemain itu yang gue selalu Oke. kritik. Yang Siap. kita kritik dari musim kemarin kan starting 11 pemilihan itu Iya. kan sering Dan bermasalah. nggak pernah rotasi. Iya, karena yang dimainin itu aja. Lalu kan ternyata habis bensin di tengah jalan. Lalu in game management, pergantian pemainnya itu juga sering Iya. keliru kan di Iya, musim iya, lalu. iya. Tapi musim ini udah mulai keep up, Iya. oke gitu. Lu Jadi kalau lihat lawan West Ham itu menit-menit Oke. babak kedua pas 4-0 kan unggul babak 1. Babak kedua udah yang Deadwood masuk semua itu. Rice Nelson lah, Ketia lah, Cedric bahkan diberi kesempatan. Dan kemarin juga jadi unggul banyak udah kill the game langsung ganti. Tahun lalu mana ada? Tahun lalu itu benar-benar nyaris nggak ada pergantian, selalu 11 pemain itu yang turun sampai mereka burn out. Jadi benar-benar sudah enak nggak bisa memberikan segalanya 7-8 pertandingan. Tapi ketika selesai. musim lalu memang akhirnya hampir menjadi juara dan sekarang ada di jalur itu, di track itu, berarti kan menurut gua ini udah oke berarti Iya, Arteta. iya, iya. Oke. Kita sudahi dulu tentang Arteta. Yang jelas para jebret tim senang banget nih dengar Koci katanya akan menjilat ludahnya sendiri kalau sampai Arteta jadi juara, bahwa Koci ternyata berjiwa dan berhati besar juga. Kenapa harus menjilat jiwanya sendiri? Jiwanya, ludahnya, Lu- bukan lu- jiwanya bro. Kenapa harus ngejilat? Ini netisnya emang tolol. Ya gue baca ya, bukan dari Gue gue. itu manusia bikin kesalahan juga, walaupun gue 95% benar, Wah. tapi masih ada 5%-nya yang Wow. salah. Dan mereka hanya fokus ke kesalahan gue. Salahnya ya. Berarti lu kalau cuma salah 5% dalam hidup lu inget dong. Kan dikit banget kesalahan. Enggak, kita bahas bola bukan kehidupan. Oh iya, bola, tentang bola. Bola, iya. Apa misalnya yang lu salah? 2 tahun terakhir pas gue bilang Madrid nggak bakal juara Champions League. Oh itu doang Iya. ya. Luar biasa. 95%-nya benar semua. Bener semua. Wih. Tapi mereka lupa semua.